saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Kali ini kita mau membahas isu yang memang lagi hot di publik. Sudah banyak ditelaah, dikomentari mengenai warisan Akiditio yang memang spektakuler yang akan disumbangkan sebesar 2 triliun. Nah, ini ada catatan intelligence atau analisis intelligence dari Bro Joseph Herman Wenas yang barusan ditulisnya untuk menyoroti kasus ini dari sisi yang lain yang sementara ini sudah banyak dilihat oleh beberapa pihak. Analisis intelijen dari Joseph Herman Wenas ini diberi judul Skenario 12,5% dari 16 triliun rupiah warisan Akiditio. Nah, bagaimana kisahnya atau ceritanya? Begini. Sahabat, baru saja beberapa jam lalu, hari Rabu 4 Agustus kemarin ini, Kepala Divisi Humas Markas Besar Polisi Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Argo Yuwono, menyampaikan press statement terkait kasus sumbangan 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Bapak Akiditio yang beberapa hari belakangan ini heboh. Ini artinya kasus ini sekarang dalam proses ditarik dari Polda Sumatera Selatan, Sumsel, ke Markas Besar Polri. Ada 2 tim diterjunkan ke Palembang dari Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum dan Paminal Pengamanan Internal Divisi Propam. Sahabat, tampaknya Kapolda Sumsel, ini ditulis lengkap namanya, Irjen Polisi Profesor Dr. Eko Indra Heri S.MM, percaya cerita Herianti, anak bungsu Bapak Akiditio, bahwa ayahnya punya simpanan duit sebesar 16 triliun di Singapura. Dari jumlah itu, 2 triliun atau artinya 12,5%-nya mau disumbangkan ke siapa? Ke Eko Indra Heri sebagai pribadi, bukan sebagai Kapolda Sumsel. Namun dengan amanat untuk keperluan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Nah, menurut Bro Joseph Herman Wenas, kiranya KPK juga nantinya perlu sangat teliti memisahkan di mana batas-batas antara sebagai pribadi dan sebagai pejabat dalam konteks gratifikasi. Nah, ini pusing juga sih. Sahabat, selain profesor dengan pangkat bintang 2 di atas, ada profesor lain yang juga percaya cerita si Ahong atau panggilan dari Ibu Herianti ini, yaitu Profesor Dr. Hardi Darmawan, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, yang juga adalah dokter keluarga almarhum selama puluhan tahun. Jadi ada 2 profesor yang mau terlibat urusan ini. Yang tidak mau terlibat dan tidak mau dikait-kaitkan adalah 6 orang kakak kandung Ibu Ahong. Itu sebabnya ketika Profesor Hardi menyebut sumbangan itu patungan dari ke-7 anak Akiditio, mereka yang 6 ini kompak membantah keras. Sahabat, sejak Anti-Terrorism Act melanda dunia pasca 9/11 tahun 2001, semua perbankan menerapkan aturan ketat terkait transaksi-transaksi mereka, apalagi di Singapura yang hidup dari jasa-jasa keuangan. Dalam notis 626 oleh MAS, Monetary Authority of Singapore, jelas mereka paham betul bahwa the separations of benefits of criminal conduct from their source by creating layers of financial transactions designed to disguise the audit trail. Oleh karena itulah, aturan limit transfer dan aturan underlying documents, yaitu berbagai macam bukti identitas diri dari kepemilikan ini itu, kini keduanya mutlak saling mempersyaratkan. Hal ini memang dirancang untuk menjadi penghalang aktivitas money laundering yang hasilnya dipakai untuk biaya terorisme.
Sahabat, dengan kata lain, 16 triliun di bank di Singapura versi Ahong itu harus ada underlyingnya. Kalau benar duit itu ada, lalu underlyingnya apa yang menghalanginya? Jawaban atas pertanyaan ini barangkali bisa menjelaskan mengapa kedua profesor itu percaya omongan Herianti alias Ahong. Kemudian PPATK kita juga bagian dari kesepakatan global soal Anti-Terrorism Act ini. Maka itulah mereka punya sistem yang bisa mengetahui dari mana dan kemana perginya transaksi suatu dana. Yurisdiksi kerja mereka memang di dalam negeri, tetapi melalui mekanisme IFTI, International Fund Transfer Instruction, dengan jaringan lebih dari 160 negara, mereka bisa memantau dana yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia. Sahabat, intelijen PPATK juga punya alert system untuk mengetahui bila terjadi suatu transaksi yang mencurigakan. Misalnya, si Ahong bertransaksi rata-rata 10 juta. Tiba-tiba terjadi lonjakan menjadi 10 juta dikalikan puluhan atau ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Maka sistem intelijen PPATK akan mendeteksi hal ini. Temuan PPATK sampai kemarin, tanggal 3 Agustus, tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Malahan rata-rata saldo si Ahong jauh dari 2 triliun rupiah. Sehingga biliet gironya masuk kategori cek kosong. Oleh karena itulah, Kepala PPATK, Bapak Dian Ediana Rai, tadi pagi menyampaikan akan melaporkan temuannya kepada Kapolri. Namun, hal ini lebih kepada isu reputational risk atau risiko reputasi pada pejabat negara yang terkait. Nah, dalam hal ini tentunya adalah Kapolda Sumatera Selatan. Lalu bagaimana dengan aspek hukumnya? Ada 2 kemungkinan one prestasi di sini, yaitu secara perdata dan secara pidana. Kasus perdata itu gampangnya bila tidak ada mens rea atau suatu tindak kejahatan, misalnya tidak sengaja, khilaf. Sedangkan kasus pidana adalah sebaliknya, bila ada niatan untuk berbuat kejahatan, dalam hal ini penipuan, di balik penerbitan cek kosong itu. Lalu soal apakah ada unsur pidananya, ya kita tunggu saja hasil penyelidikan dari tim Itwasum dan tim Divisi Propam dari Mabes Polri. Bila sampai ada unsur pidana, maka hampir pasti karir dari Irjen Profesor Dr. Eko Indra Heri SMM dari Akpol 88 yang akan pensiun 15 bulan lagi ini, ya akan segera berakhir. Memang sih ada keanehan. Mengapa soal penetapan status tersangka Herianti bisa menimbulkan perbedaan pernyataan 2 pejabat Polda Sumsel antara Dir Intelkam Kombes Polisi Ratno Kuncoro dan Kabid Humas Kombes Supriyadi. Sahabat, Ratno Kuncoro bukannya tidak paham aturan bahwa dia tidak boleh menetapkan status tersangka. Dia sangat paham. Dia tahu betul yang berhak menetapkan status itu adalah Dir Krim Kombes Pol Hizar Sialagan. Tapi kenapa Ratno yakin bahwa status Herianti sudah tersangka dan menyampaikannya ke publik? Saya duga Yosef Herman Wenas, sebagai orang intelijen, Ratno sudah punya informasi valid, dan karena itu dia punya alasan kuat. Apa alasannya? Yaitu dengan menetapkan status tersangka, maka polisi bisa menembus ranah hukum atas nama rahasia perbankan untuk menyelidiki rekening Herianti. Tetapi penetapan status tersangka ini tetap tidak terjadi, bukan? Nah, kita flashback sedikit, sahabat. Silakan Anda baca lagi bagaimana Asintel Hankam Mayor Jenderal Beni Murdani di akhir tahun 1977 ditugasi langsung oleh Presiden Soeharto waktu itu untuk mengembalikan dana hasil korupsi Direktur Prasarana Pertamina Ahmad Tahir terkait proyek Krakatau Steel sebesar 153 miliar rupiah dari Bank Sumitomo di Singapura. Jumlah yang sangat besar untuk ukuran saat itu. Ahmad Tahir sendiri sudah meninggal setahun sebelumnya, tahun 1976.
Dan di Bank Sumitomo, duit tahir hasil komisi dari para kontraktor Siemens, Verostal, dan Klöckner terbagi ke dalam 19 rekening atas nama dirinya dan istri mudanya, Kartika Ratna alias Tan Kim Gyok. Benny Murdani ditarik alih Martopo untuk menangani masalah-masalah intelijen Hankam. Ia ditunjuk menjadi pejabat asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan dan jabatan-jabatan lain di dunia intelijen. Lalu upaya mediasi Benny Murdani kepada Kartika Ratna ternyata gagal, sehingga diambil langkah perang pasal untuk membuktikan bahwa duit itu memang hasil korupsi di pengadilan Singapura. Pemerintah Indonesia pada akhirnya menang, tetapi prosesnya butuh 14 tahun. Baru akhir 1992 duit itu kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Dari sejak Murdani masih bintang 2 sampai sudah pensiun dari ABRI waktu itu dengan bintang 4. Nah, kita kembali ke kasus Akiditio. Rudi Sutadi, suami Herianti kemarin 3 Agustus mengatakan bahwa uangnya ada, tapi lama prosesnya. Apakah itu artinya keluarga Akiditio in one way or another ingin menarik negara ke dalam persengketaan mereka di Singapura dengan komisi 12,5% dari 16 triliun yang dibalut motif filantropis? Apalagi pandemi COVID-19 adalah isu dunia saat ini, dan segala itikat mulia untuk memitigasinya diharapkan menimbulkan simpati dan konsiderasi apologetik dari otoritas hukum di Singapura. Bukankah sistem moneter kita juga menjadi jauh lebih fleksibel sejak pandemi ini melanda? Ya, itu tadi pandangan atau analisis intelijen yang memang skeptis, bahkan cenderung penuh kecurigaan. Ya, semoga saja sih analisis ini ngawur. But a lot of money with no strings attached is impossible. Begitu catatan intelijen atau analisis intelijen dari Joseph Herman Wenas yang ditulisnya di Yogyakarta 4 Agustus 2021 yang baru lalu. Demikian sahabat, analisis intelijen dari Joseph Herman Wenas perihal warisan Akiditio yang sempat bikin heboh kesana kemari dan banyak pandangan, dan ini kiranya bisa memberikan perspektif, bukan sekedar marah-marah atau juga memuji-muji begitu, tetapi melihat kasus ini dari latar belakang dan kemudian kemungkinan-kemungkinannya. Agak skeptik, tetapi itulah memang inti atau pada galibnya ciri dari analisis intelligence. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.